Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang menapaki jejak petunjuk beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sedekah bukanlah sekadar memberi. Ia adalah pancaran cinta, cerminan keikhlasan, dan simbol penghambaan yang dalam. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengungkap makna tersembunyi di balik amal yang sering kita anggap biasa, memberi sebagian dari apa yang kita miliki. Namun, benarkah sedekah sekadar urusan harta? Apakah ia hanya tindakan sosial atau ada cahaya ruhani yang tersimpan di baliknya? Mari kita selami rahasia sedekah menurut pandangan Imam Al-Ghazali, agar setiap pemberian kita tidak hanya sampai ke tangan manusia, tapi juga sampai ke hadapan Tuhan yang Maha Melihat. Satu makna hakiki sedekah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebut bahwa sedekah adalah bagian dari kasih sayang yang timbul karena iman. Ia bukan hanya memberi karena kasihan, tapi karena cinta yang mendalam kepada Allah dan ciptaannya. Sedekah adalah persembahan ruhani, bukan sekadar materi. Menurut Al-Ghazali, sedekah yang diterima Allah adalah yang keluar dari hati yang ikhlas, bukan dari tangan yang enggan. Maka, niat adalah kunci utama. Dalil: sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Rahasia ikhlas dalam sedekah. Al-Ghazali menekankan pentingnya menyembunyikan sedekah, karena ketika seseorang memberi dengan tujuan dilihat orang, maka ia hanya akan mendapat pujian manusia, bukan keridaan Allah. Seorang yang bersedekah diam-diam adalah seperti orang yang mencintai Tuhannya dalam kesunyian. Dalil Al-Quran: jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 271. Dalam menyembunyikan sedekah, ada dua keindahan. Keikhlasan kepada Allah. Kehormatan si penerima tetap terjaga. 3. Tingkatan sedekah. Imam Al-Ghazali membagi sedekah ke dalam beberapa tingkatan. A. Sedekah dari harta. Memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. B. Sedekah dari tenaga dan ilmu. Mengajarkan kebaikan, menolong dengan tenaga. C. Sedekah dari hati. Mendoakan orang lain, memaafkan, dan memberi kasih sayang. D. Rahasia sedekah. Sedekah yang dilakukan tanpa diketahui siapapun. Setiap tingkatan punya nilai tersendiri, namun yang paling agung adalah yang disertai kerendahan hati dan ketulusan batin. 4. Sedekah yang membakar dosa. Al-Ghazali mengatakan, sedekah ibarat air yang memadamkan api dosa. Barang siapa yang bersedekah, maka ia telah mencuci hatinya dari kerak keserakahan. Dalil hadis: sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Sedekah menjadi penyucian diri. Karena manusia cenderung mencintai harta, maka saat ia melepaskannya demi Allah, saat itulah ia mengalahkan nafsunya. 5. Hikmah tersembunyi di balik sedekah. A. Membuka pintu rezeki. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak 2-3. Al-Ghazali menyebut bahwa sedekah adalah penyebab datangnya rezeki yang tak terduga, bukan pengurang harta. B. Mengundang cinta Allah.
Allah mencintai hamba yang memberi. Sodakoh yang ikhlas membuat Allah dekat, bahkan malaikat mendoakan agar si pemberi mendapatkan pengganti dan keberkahan. 6. Sodakoh rahasia yang mengguncang langit. Al-Ghazali mengutip hadis Nabi tentang 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah seorang yang bersedekah, lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah rahasia menunjukkan cinta kepada Allah, bukan kepada popularitas. 7. Perbandingan sodakoh dan zakat. Zakat adalah kewajiban, tapi sodakoh adalah kemuliaan. Zakat itu pembersihan, sodakoh itu pengangkatan derajat. Al-Ghazali mengajarkan bahwa yang terbaik adalah tidak menunggu zakat wajib, melainkan menghidupkan sodakoh setiap hari. Sodakoh adalah latihan hati untuk tidak terikat pada dunia. 8. Ujian dalam sodakoh. Ada 3 godaan utama dalam bersodakoh. A. Ria ingin dipuji. Sodakoh jadi sia-sia jika tujuannya bukan Allah. B. Menyebut-nyebut pemberian. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah 264. C. Merasa berjasa. Engkau bukan pemilik rezeki. Engkau hanya titipan. Maka jangan sombong ketika memberi. 9. Sodakoh dan kedamaian jiwa. Bagi Al-Ghazali, sodakoh bukan hanya menenangkan si miskin, tapi juga si kaya. Karena dalam memberi, ada ketenteraman batin yang tidak bisa dibeli. Orang yang pelit itu gelisah, orang yang dermawan itu damai. Sodakoh menjadi latihan ruhani untuk menyucikan jiwa dari cinta dunia dan mendekatkan diri kepada akhirat. 10. Waktu-waktu mustajab untuk bersodakoh. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan bahwa waktu terbaik untuk sodakoh antara lain di waktu subuh ketika malaikat mendoakan pemberi, pada hari Jumat, saat sempit dan sulit karena lebih berat dan bernilai tinggi, saat rahasia lebih terjaga daripada publisitas. 11. Kisah-kisah inspiratif dalam Ihya Ulumuddin. Kisah 1, orang miskin yang menyembelih domba. Seorang miskin menyembelih satu-satunya dombanya untuk tamu. Rasulullah bersabda, Allah telah ridho kepada si miskin karena ia mengutamakan tamunya. Kisah 2, Sayyidina Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, Rasulullah bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini menunjukkan bahwa sodakoh sejati bukan soal jumlah, tapi ketergantungan hati kepada Allah. 12. Rahasia terakhir, sodakoh adalah cermin cinta. Ketika engkau mencintai Allah, maka engkau mencintai makhluknya. Dan salah satu bentuk cinta itu adalah memberi. Imam Al-Ghazali mengakhiri pembahasan sodakoh dalam Ihya Ulumuddin dengan satu kalimat yang menggetarkan. Seorang yang tidak mampu memberi, berarti masih terlalu cinta kepada dirinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sodakoh bukan hanya amal, tapi rahmat yang mengalir dari hati yang penuh iman. Ia bukan hanya meringankan beban orang lain, tapi juga membersihkan hati dan menenangkan jiwa. Imam Al-Ghazali telah menunjukkan bahwa di balik setiap keping yang kita berikan, ada cahaya yang memancar ke langit. Maka jangan tunggu kaya untuk memberi. Tapi berlatihlah memberi agar hatimu menjadi kaya cinta dan kasih. Saudara-saudaraku di mana Anda berada, mari sebarkan cinta melalui ilmu dan amal. Mari hidupkan sodakoh dalam hidup kita.
bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai jalan menuju Tuhan. Semoga kita senantiasa dijadikan hamba yang selalu mengikuti perintah-Nya dan juga perintah Rasul-Nya, serta senantiasa dalam lintasan penerus perjuangan Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.